Di awal cerita, terlihat sekelompok anak muda sedang bersenang-senang di pantai. Kemudian, seorang pemuda bernama Doug juga datang untuk liburan bersama kedua orang tuanya. Setelah itu, mereka pun tiba di rumah bersama barang-barang bawaan mereka. Kemudian, Doug pergi ke danau dengan sahabatnya bernama Carson, yang memberitahunya bahwa sekarang banyak gadis datang ke sini dan mereka bisa bersenang-senang bersama. Lalu mereka pergi ke sebuah bar, namun tiba-tiba seorang pria datang dan menghentikan musik yang sedang dimainkan, hingga menyebabkan para tamu menjadi marah. Tetapi, tak lama kemudian pria itu mulai memainkan gitarnya secara profesional, membuat para pengunjung sangat menyukainya. Doug pulang ke rumah, namun di sana ia baru menyadari jika tak ada seorang pun di sana. Doug pergi ke kamarnya dan mulai melihat-lihat foto-foto yang terpajang di meja. Ketika Doug melihat keluar jendela, ia melihat sepasang suami istri datang mengendarai mobil mewah mereka. Wanita itu bernama Lina. Ia adalah perempuan seksi serta sangat cantik. Doug tak bisa mengalihkan pandangan terhadap Lina dan terus menatapnya. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Meski demikian, Doug terus berusaha untuk melihat Lina. Namun saat Lina menatapnya, Doug langsung menjauh dari jendela. Saat pasangan itu kembali keluar rumah, Doug tak pantang menyerah. Ia berpura-pura memperbaiki sepedanya agar bisa melihat Lina lagi. Kemudian Doug pergi menemui Carson. Mereka mengobrol tentang para gadis cantik sambil mengangkat sebuah kasur untuk diletakkan ke dalam gudang tua. Ketika Doug kembali ke rumah, ayah Doug memanggilnya untuk berkenalan dengan tetangga baru mereka. Suami Lina bernama Elliot berkata jika ayah Doug memberitahunya bahwa Doug banyak mengerti tentang kapal. Elliot pun meminta Doug untuk memperbaiki kapalnya dan ia akan mempekerjakan Doug agar Doug mendapatkan lebih banyak uang daripada pekerjaan memotong rumput. Keesokan harinya, Doug pergi ke kapal milik Elliot. Di sana Doug melihat Lina keluar dari air danau. Setelah itu Lina pergi untuk membersihkan dirinya, sementara Doug terus menatapnya. Lina mulai melepas pakaian renangnya dan Doug masih saja memandanginya. Tak berselang lama, Elliot datang. Ia bertanya bagaimana keadaan kapalnya. Doug menjawab jika kapal Elliot mengalami beberapa kerusakan luar yang ringan. Elliot memberitahu Doug jika ia akan pergi selama beberapa hari. Lalu Elliot membicarakan tentang bayaran Doug. Doug membalas jika upahnya adalah $12, tetapi Elliot berkata jika ia akan memberinya $20. Di malam hari, Doug kembali menatap ke arah rumah tetangganya. Di sana ia melihat Lina yang sedang berganti pakaian di kamarnya. Kemudian Elliot tiba-tiba datang, lalu mulai memaksa Lina. Doug yang merasa tak nyaman dengan kejadian itu, segera mengalihkan pandangannya. Keesokan harinya, Elliot lewat dengan mobilnya. Kemudian seorang penjaga menghentikan Elliot karena ia ingin melihat kartu identitasnya. Elliot menunjukkan kartu identitasnya. Kemudian Doug mendatangi Elliot dan berkata jika penjaga tersebut memang sedikit kasar. Kini keduanya berada di atas kapal. Doug bertanya kepada Elliot bagaimana Elliot mencapai begitu banyak ketenaran. Elliot menjawab semuanya adalah tentang uang serta kepribadian dirinya. Di malam hari saat Doug pulang ke rumah, ia melihat Lina yang sedang duduk di luar rumahnya. Lina mengatakan bahwa ia telah kehilangan kunci rumah miliknya dan ia membutuhkan bantuan Doug untuk masuk ke dalam. Lina meminta agar Doug tidak menceritakan tentang hal ini pada siapapun, karena suaminya meminta Lina harus menjaga dirinya sendiri. Tiba-tiba hujan mulai turun, Lina pun meminta Doug memecahkan jendela dengan sebuah batu agar ia bisa masuk ke dalam dan membuka pintu untuknya. Doug menuruti perintah Lina, ia pun masuk ke dalam lalu membuka pintu dari dalam rumah. Lina kemudian mengundang Doug minum bersama. Lina menyadari jika Doug terkena goresan pecahan kaca jendela. Lina dengan senang hati membersihkan luka Doug, namun tanpa diduga, Doug mencium Lina dan Lina tidak menolak ciuman Doug hingga akhirnya mereka pun bermain terlalu jauh. Setelah kejadian tersebut, Doug terus tersenyum membayangkan peristiwa bahagia tadi malam bersama Lina. Keesokan harinya, Doug menemui Carson. Carson berkata jika tadi malam ia secara tidak sengaja menelpon Doug hingga merekam suara Doug bersama Lina yang sedang bermesraan. Carson melanjutkan bahwa Doug dengan mudah bisa memilih salah satu dari banyak gadis di sana, tetapi Doug mengabaikan perkataan Carson. Satu hari, Doug sedang bekerja di kapal Elliot. Kemudian Lina datang. Ia berkata jika ia telah dikirim oleh suaminya untuk melihat pekerjaan Doug. Namun mereka malah masuk ke dalam kapal dan Lina meminta Doug agar menutup pintunya. Lina mulai menggoda Doug. Ia mulai melepas pakaiannya dan hal yang diinginkan pun terjadi lagi.
Di malam hari, Doug bekerja paruh waktu di sebuah bar. Terlihat Lina datang bersama Elliot. Doug terus memandanginya, tetapi kemudian Carson muncul. Ia menunjuk beberapa gadis yang Doug bisa ajak berkencan. Di pagi hari, Doug pergi ke suatu tempat dengan mengendarai sepedanya. Dan tak sengaja, melihat Elliot di luar sebuah toko. Doug segera berhenti. Ia pun masuk ke dalam toko dan bertemu Lina di sana. Mereka keluar lewat pintu belakang toko dan keduanya berciuman mesra. Tak berselang lama, Elliot datang mencari Lina. Mereka segera menghentikan aksinya, kemudian Lina pun meninggalkan Doug. Di kapal, Elliot komplain kepada Doug bahwa ia tidak bekerja dengan baik. Elliot menganjutkan saat ia melihat Doug, ia pun teringat pada masa-masa dirinya dulu yang sangat bekerja keras untuk menghasilkan uang. Elliot menambahkan bahwa ia akan pergi keluar kota untuk beberapa hari sebab ada pekerjaan yang harus diurus. Memanfaatkan momen tersebut, Doug pergi menemui Lina lagi. Lina lalu memberinya sebuah ponsel agar mereka bisa tetap terhubung karena Elliot adalah orang yang sangat pemarah dan berbahaya. Doug berlari ke dapur kemudian diikuti oleh Lina, tetapi tanpa diduga, seorang tukang kebun melihat mereka dari luar jendela. Setelah beberapa hari, Doug melihat Elliot di dermaga. Doug merasa ketakutan karena ia takut kebersamaannya dengan Lina bocor. Doug juga melihat Lina di sana, namun ternyata Elliot meminta Doug untuk berlayar karena Elliot ingin tahu apakah kapal tersebut layak berlayar atau tidak. Saat berlayar, Elliot hampir saja tertimpa tiang kapal, tetapi untungnya Elliot merundukkan kepalanya tepat waktu. Elliot memberikan beberapa nasihat kepada Doug tentang sosok wanita. Elliot lalu bertanya apakah Doug sudah punya pacar, dan Doug mengatakan iya. Tiba-tiba, mesin kapal berhenti beroperasi, dan Elliot pergi memeriksa mesin tersebut. Lina kemudian berkata jika ia sedang mempertimbangkan untuk bercerai dengan Elliot. Elliot muncul, ia meminta Doug agar memperbaiki mesin di kapal. Di malam hari, Lina menelpon Doug dan ia terdengar sedang menangis. Lina memberitahu Doug bahwa ia telah dipukuli habis-habisan oleh Elliot. Dan sekarang Elliot sudah pergi untuk urusan bisnis. Doug mengajak Lina pergi rumah sakit. Ia meminta Lina untuk melaporkan semuanya ke kantor polisi. Namun Lina tidak mau, ia lebih memilih pulang ke rumah. Keesokan harinya, Doug mendapat telepon dari Lina yang sedang berjemur di pantai. Ia meminta Doug datang untuk berjumbu di sebuah kapal tua. Lina berkata bahwa ia merasa nyaman bersama Doug, dan Lina bercerita tentang istri pertama Elliot yang masih bertarung di pengadilan. Doug kembali pulang ke rumah. Di sana ia melihat Elliot sudah pulang. Namun tak berselang lama, Doug menerima telepon dari Lina dan Doug langsung pergi ke kamarnya. Ternyata Lina sudah berada di kamar. Lina meminta Doug datang ke rumahnya bersama. Akhirnya Doug menyadari jika Lina dan Elliot telah bertengkar hebat sebelumnya. Dan untuk menyelamatkan diri, Lina terpaksa memukul kepala Elliot hingga tewas. Lina kemudian meminta Doug untuk membantunya, karena Lina tidak ingin terlibat dalam masalah apapun. Lina bertanya, apa yang bisa Doug lakukan dalam menghadapi semua ini? Doug berkata bahwa mereka akan menemukan jalan keluar dan mereka harus berperilaku wajar seperti tak terjadi apa-apa. Doug lalu pergi ke bar untuk bekerja. Ketika tiba di rumah, Doug melihat Lina sedang bersama orang tuanya. Doug merasa gugup, ia pun memutuskan pergi ke kamarnya. Di malam yang sama, Doug pergi menemui Lina. Lina meminta maaf karena ia takut tinggal sendirian di rumahnya sehingga ia bertamu ke rumah Doug. Doug berkata insiden ini sebagai sebuah kecelakaan. Tetapi Lina menjawab bahwa alasan tersebut tidak akan berhasil begitu saja. Doug kemudian membuat rencana dan memberitahu Lina jika polisi bertanya padanya, Lina harus mengatakan bahwa telah terjadi pertengkaran hebat antara ia dan Elliot. Dan setelah itu, Elliot meninggalkan rumah. Lalu Doug membawa mayat Elliot sebagai bagian dari rencana. Tetapi sebelum Doug masuk dermaga, penjaga melihatnya mengira itu adalah Elliot. Doug bertindak seperti sosok Elliot, setelah itu ia berlayar dan pergi dari sana. Keesokan pagi, polisi menemukan tubuh tak bernyawa Elliot. Mereka berpikir kematian Elliot disebabkan karena kecelakaan. Kemudian polisi mendatangi rumah Lina untuk menginterogasinya. Dari jauh, Doug melihat Lina sedang berbicara serius dengan polisi. Kejadian sebenarnya adalah Doug mengantungkan kepala Elliot pada tiang dengan sangat keras. Lalu ia membakar kapal itu menggunakan minuman keras dan rokok yang masih menyala. Karena hal tersebutlah, polisi mengira kejadian itu adalah kecelakaan tunggal. Hari berlalu, kini Doug mulai menjalani kehidupannya kembali. Di bar, beberapa polisi masih membicarakan kejadian naas yang terjadi pada Elliot. Lalu seorang agen asuransi bernama Angie terlihat sedang mengemudi memasuki kota tersebut.
Angie pergi menemui polisi di sana. Ia melatarkan bahwa ia akan mendalami kasus ini dengan sangat serius. Karena ternyata Elliot memiliki asuransi jiwa yang nilainya sangat fantastis dan uang itu akan diserahkan kepada Lina. Oleh karenanya, setiap aspek yang terkait dengan kasus ini sedang diselidiki untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Angie memanggil Lina ke kantor polisi. Ia bertanya apakah Lina berselingkuh dari suaminya. Lina menjawab bahwa ia tidak berselingkuh dengan siapapun. Merasa dipojokkan oleh pertanyaan Angie, Lina pun pergi begitu saja. Polisi melanjutkan penyelidikannya. Mereka lalu menginterogasi penjaga yang bertugas pada malam kejadian. Kemudian polisi berbicara kepada ayah Doug. Sementara di luar, Doug bertanya kepada petugas lainnya apa yang mereka curigai terhadap dirinya. Angie mendatangi rumah Lina. Ia memeriksa tempat kejadian perkara agar ia bisa mendapatkan beberapa bukti. Di sana ia menemukan jendela pecah di mana dulu Doug memecahkannya untuk membantu Lina masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Angie pergi ke rumah Doug. Ia bertanya kepada orang tua Doug tentang hari ketika Lina datang bertamu ke rumah mereka. Mereka berkata bahwa Lina datang untuk menemui Doug. Mendengar percakapan mereka, Doug menjadi sangat ketakutan dan segera menelpon Lina, tetapi Doug segera memutuskan panggilan setelah melihat orang tuanya. Mereka semua pergi ke kantor polisi. Tanpa basa-basi, Angie menginterogasinya untuk mendapatkan kebenaran keluar dari mulut Doug. Tetapi ibu Doug dengan tegas membela putranya. Ia berkata jika ia tidak akan membiarkan Doug terlibat dalam masalah ini. Di bar, Doug mendapatkan pesan dari Lina. Ia mengatakan ia ingin bertemu dengannya di kapal tua yang sama. Doug pergi ke sana. Lina memberitahu bahwa mereka harus menjaga jarak satu sama lain hingga keadaan membaik. Saat Doug kembali ke rumahnya, ia melihat Angie bersama timnya sedang berkumpul. Angie memberitahu Doug jika ia membutuhkan sidik jarinya serta air liur Doug. Mereka kemudian membawa Doug ke dalam mobil polisi, namun ia tidak ditahan. Di sana Angie mulai menginterogasinya lagi, tetapi Doug tidak mau menceritakan apapun padanya. Namun sebenarnya Doug sudah memberitahu Carson serta kedua orang tuanya dengan apa yang telah terjadi pada Elliot. Sementara itu, polisi mendapatkan kecocokan dengan sampel darah Doug yang diberikan kepada polisi oleh Angie. Karena Lina takut informasi tersebut akan sampai ke telinga polisi, Lina pun menghabisi tukang kebun yang sebelumnya melihat Doug serta Lina bermesraan. Polisi kembali ke rumah Doug, namun Doug kabur menggunakan sepedanya dan ia diikuti oleh Angie. Doug mendatangi sebuah kabin kecil mencari ponselnya yang ia sembunyikan. Namun tanpa diduga, Lina muncul. Ia tiba-tiba menangis histeris dan merobek pakaiannya sendiri, lalu berteriak meminta tolong. Saat Lina mendengar mobil polisi, Lina langsung berpura-pura jika Doug sedang memperkausainya. Polisi segera mengamankan Doug, tetapi Doug memberitahu bahwa Lina telah menyembunyikan sesuatu demi mendapatkan uang asuransi. Polisi senior itu pun melepaskan Doug dengan alasan Doug kabur darinya, dan Doug hanya diberi waktu 20 menit saja. Doug pergi ke tempat motel tempat Lina menginap untuk mengambil ponselnya kembali yang Lina ambil. Tetapi tepat saat Doug menemukan ponsel tersebut, Lina muncul dan juga Angie. Doug meminta Angie mengecek ponselnya sebagai barang bukti bahwa ia tidak bersalah dalam kasus tersebut. Angie menyita ponsel Doug, ia beralasan untuk keperluan barang bukti. Sementara tangan Doug diborgol ke kasur sambil menunggu kedatangan polisi. Ketika Lina keluar bersama Angie, mata Doug tertuju pada pergelangan kaki keduanya. Terlihat tato yang sama pada mereka, dan kini Doug akhirnya menyadari bahwa ternyata Angie adalah pacar Lina, di mana keberadaan Angie untuk memuluskan rencana Lina. Doug mulai mengingat semua hal kecil, dan ia hanyalah seorang piun dalam permainan besar mereka. Doug mengira Lina akan meninggalkannya begitu saja, tetapi Lina memutuskan meninggalkan ponsel itu sebagai bukti keterlibatan kecil Doug, tapi bukan penghilangan nyawa Elliot. Mereka berdua segera kabur menggunakan pesawat yang telah dipersiapkan setelah mendapatkan uang sebesar $10 juta. Hari pun berlalu. Terungkap bahwa Doug mendapatkan hukuman ringan, namun sekarang ia telah dibebaskan dan kembali ke rumah. Sementara kasus Lina serta Angie masih diselidiki oleh petugas kepolisian. Terima kasih sudah menonton ya guys. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share. Hatur nuhun pisan.